bahkan mencoba membunuh seluruh keluarga. Dari pengakuan yang mengerikan. Ibuku sudah 3 minggu di dalam freezer itu kan? 3 minggu. Soalnya aku nggak sanggup memotong-motong dia seperti itu. Satu-satunya yang kupikirkan adalah aku akan membunuh semua orang di rumah ini karena semua orang di rumah ini punya alasan untuk mati. Hingga penyangkalan yang menjengkelkan. Apa kelainan tulangnya? Apakah itu osteogenesis imperfecta? Mereka tidak pernah memberitahuku namanya. Oke. Mereka hanya bilang, ini penyakit tulang langka, oke? Apakah kamu punya alasan ingin dia mati? Tidak. Aku merasa banyak hal karena aku merasa terjebak di pusat kota. Dengan bantuan kamera yang dipasang di tubuh dan rekaman interogasi, kami mengungkap 5 kasus di mana ibu, anak, teman sekamar, bahkan orang asing diduga berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Kalau kita berpikir ini tentang, bisakah kita mengeluarkan semua orang dari ruangan? Selamat datang di Law and Crime. Saat kita membicarakan tentang para terduga pembunuh yang tertangkap, kita akan mulai di New Mexico, di mana para penyelidik bertekad untuk memecahkan kasus pembunuhan seorang pria, bahkan jika itu memakan waktu bertahun-tahun. Petugas pertama kali mendatangi sebuah apartemen di Albuquerque sekitar pukul 1 siang pada tanggal 4 April 2023. Seorang pria tidak bisa menghubungi ayahnya, Larry Norworth, yang berusia 60 tahun, jadi dia datang untuk memeriksanya. Sayangnya, dia menemukan ayahnya sudah meninggal di lantai kamar mandi. Telepon ayah saya sudah menyala beberapa hari terakhir. Aku tidak ingin membuatnya seperti ini. Ada apa? Apakah ada orang lain di dalam? Siapa kamu sampai berani menjawab? Tuan Grant, Anda. Apakah kalian yang bilang akan datang untuk melakukan pengecekan kondisi? Ya, Pak. Petugas yang merespons mengambil alih situasi. Mereka mencoba mencari tahu apakah ini kecelakaan, kematian tanpa pengawasan, atau ada unsur kejahatan yang terlibat. Dan saat itulah mereka mengetahui bahwa Larry telah melaporkan mobilnya dicuri. Diduga diambil oleh seorang wanita muda yang tinggal bersamanya bernama Jasmine Trujillo. Dan ternyata putra Larry baru saja melihat SUV itu dengan seorang pria dan wanita di dalamnya. Tapi dia bilang mereka langsung tancap gas begitu melihat mereka. Perempuan yang bersamanya mencuri mobilnya atau sebuah kendaraan. Dan menurut tetangga di bawah, mereka baru saja melihatnya kemarin atau Sabtu di tempat laundry sendirian di dalam kendaraan itu. Mobil apa itu? Itu adalah Mercury Mountaineer Premier. Warna apa? Kenapa? Apakah dia melaporkannya sebagai barang curian? Ya, Kapan dia melaporkannya sebagai barang curian? kamu tahu? Itu saya tidak tahu. Lalu paman saya sedang berbicara dengan sepertinya tetangga di sini. Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, dia melihatnya. Atau dia yang melihatnya. Perempuan di dalam kendaraan itu. Jadi- Siapa kita? Sabtu di tempat laundry. Ya. Jadi di sini cara dia berbaring itu sama seperti cara dia berjalan. Dia benar-benar seperti menipuku di pintu. Maksudku itu memang bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Ada sedikit darah di dekat kepalanya dan saku-sakunya terbalik seperti seseorang telah menggeledah barang-barangnya. Itu yang mungkin akan dikatakan oleh tetangga itu. Iya. Jadi, iya. Dan dengan mobil yang hilang dan ponsel yang hilang, itu sudah cukup. Keluarganya ada di sini, mereka semua akan memeriksanya. Kakeknya ada di sana. Dia bersama dia kemarin. Jadi mereka datang ke sini, cara dia terbaring di kamar mandi, dia telentang rata di punggungnya. Kalau dia pingsan, dia tidak akan bisa bergerak. Mobilnya katanya dicuri oleh mantan pacarnya, dan ponselnya terdeteksi di tempat lain. Dan semua saku celananya terbalik, seperti ada yang menggeledah celananya. Tidak ada tanda-tanda trauma seperti seseorang membunuhnya. Mungkin saja dia memang meninggal begitu saja, lalu seseorang datang dan mengambil barang-barangnya. Tapi ini memang aneh sekali. Jadi kami mengamankan barang-barang itu dari Chess.
Jadi para petugas mengetuk pintu-pintu di kompleks apartemen, mencoba mencari tahu apakah ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Terima kasih. Ya, saya juga khawatir tentang itu. Seperti saya tidak tahu. Sepertinya saya cukup yakin Jasmine yang mencuri mobilnya. Kamu tahu seperti saya tahu. Dan sebenarnya saya kenal dia karena dia tinggal di bawah. Dia memang tinggal di bawah. Dia tinggal tepat di bawahnya. Dan dia benar-benar sedih banget. Tapi dia seperti sedang mencari sesuatu. Aku tahu aku mendengar pertengkaran dan aku mendengar suara tembakan. Aku tidak yakin persisnya. Aku agak khawatir. Jadi Lali, kamu mendengar suara tembakan? Ya, Halo, hari apa itu? itu pagi-pagi sekali. Kemarin pagi, sekitar jam 3 pagi. Bukan. Itu kemarin. Jadi itu pasti lebih awal dari jam 3 pagi itu. Oke. Iya, saya melihatnya kemarin. Waktu dia datang dan memberi saya sebatang rokok. Dan itu terakhir kali saya melihatnya. Kemarin sepertinya masih pagi-pagi sekali. Saya bilang, tapi sayang, itu apa di sana? Kamu sudah lihat Larry belum? Sayang, kapan kamu pergi ke toko? Aku nggak tahu itu jam berapa. Mungkin sekitar jam 2, aku nggak tahu. Sekitar jam 2 pagi. Dia datang dan mengetuk jendela, ngasih kita rokok. Dan dia bilang dia sedang mencari Jasmine. Dan dia bilang dia belum melihatnya dimanapun. Oke, jadi kamu bilang Jasmine Gonzalez. Ya. Dan dia tinggal persis di bawahnya. Iya benar. Dan sebenarnya Michael tinggal di sana. Michael sekarang di penjara dan itu pacarnya. Keluarga Larry bilang mereka bisa melacak ponselnya dan itu muncul di lokasi lain. Saya meneruskan teleponnya. Lampu panggilan menyala. Apakah itu jaket? Ya, dan sekarang ini menunjukkan kita di sini. Ini. Menunjukkan saya di sini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ponselnya ada di sini. Apakah ada cara agar seseorang bisa datang memeriksa karena mobilnya tidak ada di sana? Tapi apakah ada cara kita bisa memeriksa apakah dia ada di dalam bersama ponselnya? Maaf, saya tidak mengenali itu. Halo, ya. Itu hanya di sebelah selatan dari sini. Saya sudah melewatinya. Ya, ponselnya memang terdeteksi di sana. Benar? Tapi waktu saya dalam perjalanan ke sini, makanya saya berpikir, sial, dia ada di rumah. Saya akan pergi mengeceknya. Benar. Dan waktu saya sudah di sini dan semuanya, saya bahkan sudah telepon polisi, semua itu, saya membukanya, lalu saya melihatnya dan saya mengangkatnya lagi. Dan saya berpikir, sial, tunggu, sekarang sudah di sini. Jadi ini menunjukkan kepada kita di sini. Dan kemudian di sini. Ini ada di Pennsylvania. Jadi kita bisa mengambil ponselnya. Maksudku, aku yakin di sana ada lebih banyak informasi. Ya, itu juga yang sedang diperiksa oleh para petugas dalam mobil. Karena mereka bilang Jeremy memberitahu kami bahwa Jasmine yang mengambilnya. Itu nama gadisnya. Apakah dia benar-benar melaporkannya sebagai barang curian ke polisi? Dia bilang kepada sepupunya pada hari Minggu bahwa dia sudah melaporkannya sebagai barang curian. Oke, lalu maksud saya dia menelpon dan berkata, aku akan masuk penjara sekarang karena kamu melaporkannya sebagai barang curian dan semua hal lainnya. Tapi aku tahu pasti, maksudnya dia sudah memberitahunya kan? Dan dia yang datang ke rumahku hari ini. Dia bilang, aku khawatir tentang ayahmu karena terakhir kali aku bicara dengannya itu hari Minggu. Kami seharusnya pergi kemarin karena dia tidak punya mobil, jadi dia bisa pergi membayar sewanya dan semua urusan lainnya. Dan dia belum mendengar kabar darinya. Oke, dan dia mengirimkan ini padaku. Dia bilang kalau sesuatu terjadi padaku, Itu ulah Jasmine. Apakah kamu sudah memberikan dokumen tambahan kepada mereka di sana? aku sudah memberikannya kepada Jeremy. Jadi mungkin Jeremy sudah memberikannya kepadanya. Tulis saja untuk berjaga-jaga. Namanya adalah Jasmine. Trujillo dan pacarnya yang tinggal di lantai bawah, dia masuk penjara dan itulah sebabnya dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Jadi itulah sebabnya dia mulai tinggal di sini dan tidur dengan pria tua saya yang berumur 60 tahun. Saya harus jujur tentang sesuatu. Jika kamu sedang menanggung utang sekarang, utang kartu kredit saat ini, itu membuatmu kehilangan uang setiap hari. Kamu tahu apa bagian yang paling menakutkan? Pembayaran minimum itu tidak dirancang untuk membebaskanmu dari utang. Tidak, itu memang dirancang supaya kamu terjebak selama bertahun-tahun. Tapi disinilah sponsor kita, PDS Debt, bisa membantumu mengambil kembali kendali. Apa maksud saya? Jadi apakah kamu sedang menghadapi kartu kredit, pinjaman pribadi, atau tagihan medis? PDS Debt punya rencana khusus untuk membantumu melunasi utang lebih cepat dan mengurangi jumlah yang harus kamu bayar, dalam beberapa kasus bahkan hingga setengahnya. Dan daripada harus mengatur banyak pembayaran, mereka bisa membantumu menggabungkan semuanya menjadi satu pembayaran bulanan yang lebih rendah tanpa perlu skor kredit minimum. Sekarang bagaimana cara mereka melakukannya? Nah, PDS Debt menggunakan AI dan data untuk melihat lebih dari sekedar angka.
dan membuat solusi yang dipersonalisasi sesuai dengan situasimu. Mereka telah membantu ratusan ribu orang seperti kamu keluar dari utang. Terbukti dengan peringkat A+ mereka dari Better Business Bureau. Jadi setiap bulan akan membuatmu mengeluarkan lebih banyak biaya. Itulah kenyataannya. Jadi jika kamu sudah bekerja keras tapi masih terus tertinggal, ini adalah tanda untuk bertindak sekarang. Dapatkan penilaian pribadi gratis selama 30 detik hari ini di pdsdebt.com/bin. Jadi, salah satu polisi berbicara dengan atasan melalui telepon, memberitahu apa yang sudah mereka dapatkan sejauh ini. Jadi 58 ini semacam K31, dia seperti tergeletak di tengah lantai dan semua sakunya sudah dikeluarkan, ponselnya hilang dan sedang dipantau di lokasi yang berbeda. Dan dia melaporkan mobilnya dicuri dan mengirim pesan teks ke keluarganya, mengatakan kalau terjadi apa-apa sama saya, itu gara-gara cewek ini. Bisa nggak kalian, saya ingin tahu apakah kalian bisa lewat ke lokasi di mana ponselnya terpantau, dan lihat apakah kalian bisa menemukan mobilnya. Jadi pada titik ini, keluarga memberikan beberapa detail lagi kepada penyidik di tempat parkir kompleks itu. Dan mereka masih mencoba memahami kenyataan bahwa Larry sudah meninggal. Cewek ini bilang dia benar-benar mencuri mobilnya dan menipunya. Dan aku nggak punya earbudmu, dan aku terus bilang ke dia. Aku menelpon bank dan ini membuat DJ kita, mereka akan mengirimkan laporan komisi. Mereka bilang terakhir kali itu hari Sabtu, seseorang menarik $500 dari 18 diantaranya. Oke. Dan kemudian mereka masih, lalu dia berhenti. Itu cagar alam atau Sesuatu. seperti itu. Sudah dicoba berkali-kali, ya. Mereka bilang dia masih mencoba pada hari Sabtu. Dan kita akan, atau apakah mereka... Tidak bilang padamu gitu, mereka sedang mengirimkan laporan. Aku tidak tahu apakah mereka sudah memberitahumu dan kemudian bilang mereka juga akan mengirimkannya. Dia tergeletak di tanah seperti ini kan, dengan nebulizer sialan itu terpasang. Tahu-tahu maksudku, dan maksudku tidak ada. Jangan, Setelah kami, jadi kalian memindahkannya? Tidak. Oke. Kamu berbalik. Tapi kamu berbalik, aku masuk. Dan aku melihat benda sialan itu. Dan aku mulai berteriak. Dan memegang kakinya, lalu mengguncangnya. Itu terkunci. Dan begitu aku tiba-tiba mendapatkannya, mengangkatnya rasanya seperti... Jadi satu-satunya hal yang disentuh adalah nebulizernya yang dimatikan. Oke. Seperti yang saya bilang, saya menyentuh kakinya dan memegang kakinya. Kamu tahu, itu terjebak tapi kaku. Lalu saya menguncinya. Saya bahkan tidak tahu apakah saya melakukannya terlalu keras. Kamu melakukannya. Satu-satunya hal yang disentuh adalah kabelnya. Mereka bahkan tidak menyentuh apapun di dekatnya. Saya hanya mencabutnya dari dinding. Seseorang menyebutkan bahwa ada semacam lampu di atas kepalanya atau semacamnya. Apakah kamu melihat sesuatu seperti itu? Saya melihat sesuatu di lantai. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya tidak melihat dia dipindahkan kemanapun. Jadi... Seperti yang saya katakan, saya tidak bisa melakukan apapun sampai mereka tiba di sini. Saya tidak bisa memindahkannya karena mereka harus mengambil foto terlebih dahulu sebelum kita mengubah apapun di TKP. Jadi sayangnya kita hanya akan menunggu sampai mereka datang. Jadi petugas di lokasi melaporkan melalui radio untuk meminta mobil patroli lain memeriksa lokasi di mana ponsel Larry terdeteksi. Tetapi mereka tidak menemukan ponsel itu dan mereka juga tidak menemukan mobil Larry. SUV tersebut kemudian ditemukan ditinggalkan di lokasi lain bersama dengan kartu bank Larry. Menurut anggota keluarga dan tetangga, Trujillo sebelumnya tinggal di apartemen lain di kompleks itu tetapi telah diusir. Jadi karena tidak punya tempat tinggal, dia tampaknya meminta bantuan kepada Larry dan Larry setuju untuk membiarkannya tinggal bersamanya. Kamu tahu, keputusan penuh belas kasih yang ternyata berakibat fatal. Laporan dari Albuquerque Journal menunjukkan bahwa kantor pemeriksa medis awalnya menyatakan kasus ini sebagai kematian yang tak disaksikan. Tetapi kemudian mengubah temuan mereka menjadi pembunuhan karena trauma benda tumpul di bagian dada. Salah satu tetangga Larry memberikan informasi penting kepada polisi, mengklaim bahwa malam sebelum tubuh Larry ditemukan, ia mendengar suara benturan keras dan teriakan. Dan kemudian tetangga tersebut dilaporkan melihat 2 orang meninggalkan apartemen itu. Saksi lain juga maju untuk memberitahu polisi bahwa Trujillo sendiri telah mengatakan kepada mereka bahwa Larry telah mengubah kode keamanan di ponselnya sehingga mereka harus, kutip, memukuli Larry sampai dia memberitahu kode banknya agar mereka bisa mencuri pembayaran jaminan sosialnya. Petugas kemudian meninjau rekaman kamera pengawas dan mereka berhasil mengidentifikasi Trujillo dan pacarnya, Jared Chacon. Dan rekaman pengawas itu juga memberikan bukti penting.
Tampaknya Cakon mengenakan sepasang sepatu tenis baru yang hilang dari apartemen Larry. Beberapa bulan kemudian, polisi akhirnya berhasil menemukan Trujillo dan membawanya untuk diinterogasi sebagai pihak yang ingin dimintai keterangan. Oke, jadi saya di sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang hubungan Anda dengan Larry dan kasus pembunuhan yang melibatkan Anda. Saya tidak mengerti. Oke. Dia adalah tetangga saya, oke? Kenapa kamu tidak datang ke kiri, kan? Saya hanya... Saya tinggal bersamanya sebentar, lalu akhirnya saya pindah. Kenapa kamu akhirnya tinggal bersama? Karena saya diusir dari apartemen saya, karena saya pindah terlambat. Jadi, alasan dia meninggalkan saya sendirian, dia sedang di NBC, dan saya tinggal bersamanya di ruangannya. Jadi... Oke, berapa lama kamu tinggal bersama Larry? Sekitar 2 minggu, lalu akhirnya saya pergi dan mengambil barang-barang saya. Bersama-sama, oke. Jadi, apakah kamu sudah mencoba sesuatu? Tidak, saya hanya akan membereskan beberapa hal. Oke. Jadi, kapan terakhir kali kamu melihat Larry? Aku belum melihat dia selama 2 minggu sebelum aku sampai di villa ini. Kamu tahu maksudku, kan? Tidak, aku tidak tahu. Kapan terakhir kamu merasa itu luar biasa seperti itu? Sekitar 2 minggu sebelumnya, untuk makanan pertamaku. Dan kamu tidak tahu itu apa? Tidak. Dari rekaman interogasi terlihat bahwa Trujillo tidak merasa terlalu sehat dan mungkin sedang mengalami sakau. Jadi dia agak tertutup saat detektif menanyainya tentang kematian Larry dan barang-barang yang hilang dari apartemennya. Dan tampaknya mencoba melemparkan kesalahan kepada pacarnya. Sekarang berikut adalah beberapa bagian dari wawancara itu. Jadi jelas, Larry menemukan kudanya, lalu dia mengambil kendaraannya berkeliling. Iya. Waktu saya mencari dia di ponsel Larry, dia sedang berkomunikasi denganmu bilang, di mana mobilku? Lalu kamu bilang, akan saya kembalikan. Saya baru saja diberhentikan polisi. Kamu punya banyak sekali alasan, tapi kamu tidak pernah mengembalikannya. Aku melakukannya. Aku akhirnya memikirkannya. Aku harus keluar. Oke. Aku melihat sebuah video yang menunjukkan kendaraan itu kembali pada tanggal 3 April. Dan itu terjadi sekitar jam 3.30 pagi. Oke. Dan beberapa tetangga mengatakan mereka mendengar suara pergulatan di apartemen Larry malam itu. Sekitar jam 3.30 pagi. Mereka bilang terdengar teriakan, berhenti, lepaskan, berhenti. Suara benda jatuh, terbentur, dan berdebar. Ya Tuhan. Lalu beberapa tetangga bilang mereka melihatmu dan seorang pria meninggalkan apartemen. Aku tidak melihatnya pagi itu. Lalu keesokan harinya, seseorang bilang pria yang sama datang kembali dengan mobil Larry, mengambil barang-barang dari apartemennya, lalu pergi lagi. Tidak. Para tetangga mulai memperhatikan pada tanggal 3 April sekitar jam 3 atau 4 pagi. Keesokan harinya mereka melihatmu dan pria itu pergi, memakai sepatu Larry. Dan kemudian keesokan harinya Larry ditemukan meninggal di apartemennya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi apa yang terjadi malam itu di apartemen? Saya tidak tahu. Saya tidak berada di apartemen. Oke, karena kami punya beberapa tetangga yang mengatakan bahwa itu kamu dan siapapun orang yang terlibat dalam urusan itu. Bukan, itu bukan saya. Jadi orang-orang bilang mobil Larry diambil. Seseorang ada di kamarnya dan mengerjainya. Para tetangga melihat kamu dan seorang pria di luar sana. Tapi aku nggak ada di sana. Aku coba naik ke atas, tapi aku nggak ada di sana. Maksudku, siapa lagi yang bersama dia mengendarai mobil Larry lalu kembali ke apartemennya? Aku nggak tahu. Apa kamu kasih dia kunci apartemen Larry? Oke, Jega, ayolah. Aku nggak kasih dia kunci apartemen Larry. Aku nggak punya kunci apartemen Larry. Karena dari yang aku lihat sekarang, banyak dari semua ini bakal menjerat kamu dan dia. Makanya kami ingin memastikan kamu mendapat sebanyak mungkin informasi. Jadi, berapa lama sampai aku didakwa dalam kasus ini? Aku nggak tahu apa kamu bakal didakwa. Aku cuma bilang. Sekarang kelihatannya kamu dan orang ini main ke apartemen Larry, menyeret dia, pergi, kembali lagi, mengambil beberapa barangnya lagi, pergi, berlari ke sekitar mobilnya, menabrakannya, lalu pergi. Ini memang tidak terlihat dulu. Maksudku, Airbnb zaman sekarang punya kamera, tahu kan? Ya, jadi... Kamu cuma mau bilang kamu minta maaf atau mau jujur sama? Ya, kami mengambil mobil dan barang-barangnya. Oke. Ya, untungnya dia sudah mati dan tidak ada yang akan menuntutnya karena mengambil mobil. Jadi dia mengambil. Ayo. Lalu mereka bilang, Jared mengantarku ke rumah ibunya, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan setelah itu. Tapi bagaimana kita tahu hari apa dia mengantarkan?
Aku tidak ingat. Sudah lama sekali. Seperti yang sudah kubilang, sudah lama sekali. Kamu tidak memberitahuku. Kamu tidak mau memberitahuku apa-apa. Apa kamu pernah bilang, "Hey, aku kenal orang tua ini, aku punya nomornya, dia punya semua barang ini"? Tidak. Karena kamu juga punya akses ke apartemen Larry. Tapi aku tidak punya kunci Larry. Itu yang sedang aku katakan padamu. Aku tidak punya kunci Larry. Kapan kamu mengembalikan kuncinya pada dia? Aku mencoba mengembalikan kuncinya kepadanya pada tanggal 2. Jadi siapapun yang melakukan itu pada Larry, mereka harus membiarkan Larry meninggal secara alami. Tapi semua hal lain di apartemen itu sangat mencurigakan. Ada banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan padamu. Aku karena itu akan langsung ketahuan, tapi itu pekerjaan yang dilakukan dengan buruk. Kau tahu, seseorang bisa saja masuk ke sana dan berkata, orang ini sudah mati. Ini bukan kematian alami. Jadi kami membunuhnya dan menutupinya agar terlihat seperti kematian alami. Itulah yang terjadi. Jadi kita akan didakwa karena itu, kau tahu? Bukan hari ini, bukan saat ini. Maksudku, semuanya di sini terlihat seperti kau membawa seseorang ke apartemen Larry untuk membunuhnya. Begitulah kelihatannya. Maksudku, kelihatannya seperti itu. Jadi aku pikir kalau kau tahu, kau pasti akan memberitahuku. Karena itu hal yang serius. Kan tidak ada yang ingin sisa kebebasannya dirampas karena situasi seperti ini. Apakah ada kemungkinan kamu menggunakan narkoba, So? Kamu tidak ingat ini? Dan mereka ingin memeriksaku, tidak bisa. Membawamu ke atas tanpa nomormu. Aku pingsan karena Xanax. Aku tidak ingat itu. Ada banyak pertanyaan tentang apakah Larry dan Trujillo memiliki hubungan seksual, tapi Trujillo bilang mereka hanya teman. Apakah kamu dan Larry punya hubungan seksual? Tidak. Kami hanya teman. Apakah kamu punya alasan untuk ingin menyakiti Larry? Tidak, aku tidak tahu. Rasanya seperti membuatku terpuruk. Selamat tinggal. Apakah itu yang kedua kalinya aku merasa terpuruk? Ya, dia merasa seperti sedang membantumu dan melindungimu. Selain itu, mungkin tanggapan itu membuatmu lebih percaya diri. Kau tahu, mungkin itu baik untuk kalian berdua. Jadi Trujillo diizinkan pergi. Tapi setahun kemudian, dia kembali ditahan di bagian lain dari negara bagian itu. Dia memberitahu para penyidik Albuquerque yang datang untuk menginterogasinya bahwa dia sudah bersih dan penampilannya jauh berbeda dibandingkan saat wawancara pertamanya. Tapi dia ingin tahu apakah dia sedang didakwa dengan sesuatu. Jadi disinilah detektif menjelaskannya. Ya, aku dulu lebih baik dari ini. Seseorang memberitahuku dengan sangat baik, petugas yang menangkap. Kamu menelponku dan terakhir kali dia pergi untuk berbicara dengannya. Dia akan menjalani rehabilitasi. Dia sedang bekerja. Dia bilang dia mungkin tertarik untuk berbicara denganmu untuk memperjelas semuanya dari pihakmu karena kamu sudah menerima beberapa tuduhan. Jadi saya ingin memberi Anda kesempatan untuk berbicara dengan kami dan membicarakan situasinya. Apakah ada yang ingin Anda bagikan? Apapun yang Anda ketahui. Hanya untuk memperjelas semuanya dari pihak kami agar kami bisa melangkah maju. Oke, jadi apa yang sedang terjadi? Apakah saya sedang didakwa dengan sesuatu sekarang? Ya, saat ini Anda didakwa dengan pembunuhan. Apakah ini konspirasi? Pembunuhan dari konspirasi. Oke. Jadi, apa yang terjadi kalau aku bicara dengan kalian tanpa pengacaraku? Maksudmu apa? Itu terserah kamu. Aku ingin memberimu kesempatan untuk bicara dengan kami dan kamu bisa bertanya padaku. Kamu bisa bertanya pada kami. Tapi kalau kita lanjut, aku harus memberitahumu tentang hak Mirandamu. Karena kamu sedang dipenjara dan kamu tidak bebas pergi saat ini. Tapi informasi apapun yang kamu berikan hari ini, itu akan menjadi sesuatu yang bisa kami gunakan dalam penyelidikan dan kami akan menindaklanjutinya. Jelas, Walt sudah menyelidiki ini cukup lama. Tapi satu hal yang tidak kami tahu adalah sudut pandang tentang hal ini. Dan itu alasan kami datang sini hari ini. Kami ingin membicarakan itu denganmu. Apakah Jared sudah tertangkap? Belum. Apakah dia didakwa dengan sesuatu? Iya. Ya. Itu sesuatu yang bisa kami diskusikan dengan Anda. Terserah Anda, saya hanya ingin... Versi Anda tentang kejadian dan sudut pandang Anda dalam cerita ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Begini, bagaimana kalau kita bahas dulu hak-hak Miranda? Saya yakin Anda sudah pernah mendengarnya, kan? Kita akan bahas satu persatu, pastikan Anda memahaminya. Setelah itu, apapun yang ingin Anda bagikan kepada kami, kita bisa bicarakan bersama. Dan seperti yang dikatakan Mike Elser kepada saya pagi ini, dia yang menangkap Anda tadi malam. Dia bilang Anda kooperatif, dia juga bilang Anda sangat terpukul. Anda merasa sudah lebih baik, hidup Anda sedang dipertaruhkan. Anda tidak ingin mendapatkan persidangan kedua untuk hal-hal lain. Dan Anda ingin membagikan apa yang Anda ketahui untuk mencoba memperjelas keadaan dan membantu mencari solusi.
Setelah mereka membacakan hak Miranda kepadanya, Trujillo ingin tahu apakah Chacon juga dalam masalah. Jadi saya punya pertanyaan, apakah ini disebut konspirasi karena saya bersama orang yang melakukan kejahatan itu? Atau apa maksudnya? Itu berarti kalian mungkin mendiskusikan sebuah rencana atau memiliki ide, lalu menjalankan ide-ide tersebut untuk melakukan tindakan tertentu. Aku tidak didakwa benar-benar melakukannya, melainkan karena aku bersama seseorang yang melakukannya. Itu yang aku tidak mengerti. Saat ini, kalian berdua memiliki dakwaan yang sama. Pada saat ini, Chacon masih belum ditemukan, tapi surat perintah penangkapannya sudah dikeluarkan. Dan detektif menanyakan tentang hubungannya dengan dia pada saat itu. Jadi kamu pernah pacaran dengannya? Ya. Berapa lama kalian tinggal di kota? Tolong. 2 bulan. Hubungannya sangat penuh kekerasan. Ya, aku ingat kita masih kurang 1. Jadi kalian pacaran sekitar 2 bulan. Apa kamu tinggal bersamanya di rumah ibunya? Iya. Apa kamu akur dengan ini? Kadang-kadang saat aku tidak punya uang, anak itu datang. Aku mencoba keluar dari rumah sendirian dan dia mencoba membunuhku. Tapi saat Trujillo berbicara tentang Larry, dia mengenangnya dengan penuh kasih. Aku suka saat kamu bilang, ya, aku memang tidak mau ada di sana. Aku tidak mau mendengarnya. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jadi kamu mencintai Larry? Kamu tahu, dia itu seperti, ya Tuhan, aku, kamu. Mawar dia. Dia menangkungku saat tidak ada orang lain yang mau. Jadi kamu diusir, kamu mulai nongkrong sama Larry? Iya. Berapa lama kamu tinggal sama dia? Selama sebulan. Sekitar sebulan, iya. Bagaimana hubungan kalian? Baik. Seperti yang sudah aku bilang, dia seperti seorang ayah. Dia merawatku. Kami saling memasak makan malam, kami menonton, waktu itu kami sudah menonton serial Dexter. Ya, Ben juga sudah menontonnya. Sudah menonton. American Horror Stories. Menghabiskan waktu bersama. Ya. Apakah Jared berteman dengan Larry? Tidak. Apakah dia mengenal Larry? Tidak. Larry telah meminjamkan mobilnya padaku. Dan aku tidak tahu apakah kamu tahu tentang itu. Butuh waktu lama untuk mengembalikannya. Aku takut memberitahunya bahwa Jared yang mengambil mobil itu darinya saat dia mengembalikannya. Trujillo ragu-ragu untuk berbicara dengan detektif tanpa kehadiran pengacara. Tetapi yang penting, dia tidak pernah secara khusus memintanya. Dan bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Saya tidak tahu apakah saya harus berbicara dengannya atau tanpa pengacara saya. Kalau saya harus melakukannya, saya akan melakukannya tanpa pengacara saya. Saya hanya ingin memulihkan nama baik saya karena saya tidak melakukan apa-apa. Saya punya pekerjaan yang bagus dan semuanya. Saya baik-baik saja. Sekarang kamu sedang bekerja apa? Aku akan oke. Kamu tahu, menyenangkan bisa masuk dan melihat anak-anakku. Aku hanya tidak ingin merepotkan. Sekarang mereka sedang pergi ke sekolah? Iya. Ibuku yang mendapatkan hak asuh atas mereka. Berapa banyak? Iya. Itu bagus. Apakah kamu sudah melihat Jared sejak dia mengajakmu untuk tetap diam? Apakah dia bilang jangan bicara tentang ini, atau aku akan membunuhmu? Atau aku akan membunuhmu supaya kamu tidak membicarakan ini? Dia bilang dia akan membunuhku pada hari itu. Mereka datang, aku ditangkap hari itu. Aku baru saja membeli sepeda dari temanku, dan temanku membiarkanku mencobanya sebentar. Ayo, santai. Ya, kita punya toko rokok. Dan dia diam-diam mendekatiku. Lalu dia masuk ke ruangan bersama sepedaku. Dia bilang padaku bahwa dia bisa mengembalikan sepedaku jika aku mengembalikan sepedaku padanya. Dia bilang, tinggalkan aku sendiri. Dan dia bilang, aku akan mengembalikan sepedamu kalau kamu ikut aku ke rumahku. Kamu akan mendapatkannya kembali di sana. Dan aku bilang padanya, aku tidak bodoh. Aku tahu kalau aku ikut kamu ke sana, aku tidak akan selamat. Ada seorang polisi yang sudah melewat. Kami sedang bertengkar, dan aku bilang, aku akan melawanmu kalau kamu tidak melepaskan. Dan dia pun melepaskan. Lalu gerobakku langsung pergi. Pada satu titik, detektif itu menghadapkan Trujillo dengan fakta bahwa Chacon terlihat mengenakan sepatu yang hilang dari tempat Larry.
Jadi pertama kali kita bicara itu ke NBC dan aku menunjukkan sebuah foto kepadamu. Lalu kamu bilang itu Jared Chacon. Dan di foto itu Jared sedang berdiri di luar kendaraan Larry setelah kendaraan itu dilaporkan dicuri. Dan dia memakai sepasang sepatu Puma putih high top yang menurut keluarga Larry adalah milik Larry. Apakah kamu tahu bagaimana dia mendapatkan sepatu itu? Tidak, karena aku membeli sepasang yang sama di Ross. Aku punya sepasang yang sama di rumah. Apakah kamu dan Larry membelinya bersama-sama? Tidak. Aku sudah punya sepasang milikku jauh sebelumnya. Kamu punya sepasang sepatu Puma dan Larry, itu saja yang kamu punya? Iya. Tapi, Jared selalu pergi ke toko dan mencuri. Dia mencuri dari Ross dan dia memberiku sepatu sekolah kecilnya. Jadi, aku tidak tahu soal itu. Oke. Dan itu adalah salah satu hal pertama yang membuatku berpikir bahwa Jared terlibat. Karena keluarganya berkata, kami menemukan Larry, dia sudah meninggal. Kami memeriksa apartemennya, sepatunya hilang. Dan kemudian ini adalah foto pria ini dengan mobilnya dan sepatunya. Dan ya itu pasti sepatunya. Kalau memang tidak ada di sana. Apakah kamu melihat dia mengambilnya atau tidak? Tidak. Aku hanya takut. Apa kau bisa ingat ada barang lain yang mungkin kau ambil dari apartemen itu, selain kendaraan? Aku tidak ingat. Aku takut dan aku tidak tahu apakah aku harus terus bicara dengan kalian tanpa pengacaraku. Dan kalau memang bukan kamu pelakunya, ya memang bukan kamu. Apa kamu yakin 100% bahwa Jared bertanggung jawab atas itu? Ya, dia memang bertanggung jawab atas itu. Jared Hillary, apakah Jeremy tidak stabil? Ketika dia berada di mobil itu bersamamu. Aku tidak tahu. Jadi aku tidak mengenalnya. Aku belum pernah bicara dengannya sebelumnya. Aku hanya penasaran, apakah dia tipe orang seperti itu? Apakah dia ada menyalahkanmu? Apakah dia menganggap kamu orang yang tegas dan kamu selalu memberitahuku segalanya? Apakah dia tidak akan bicara sama sekali denganku? Dia mungkin tidak akan bicara denganmu. Tapi soal mobil, dia memang menyalahkanku karena mengambil mobil itu. Dia senang kamu mengambil mobil itu. Mobil yang membuat kita ditangkap itu. Maksudku, kamu memintaku untuk... Iya. Tapi kamu bilang dia mungkin menyalahkanmu atas kematian Larry. iya, tapi dia gak punya mobil. Dia mungkin gak akan bicara sama kalian. Mobil yang dia curi, dia bilang itu semua ulahku. Padahal aku gak ambil mobil itu, dia yang ambil. Tapi aku bilang aku gak akan membawanya ke sana kan. Aku cuma mau tahu, itu benar gak? Kalian bisa kasih tahu aku nggak? Ya, ada bukti kalau kalian berdua memang. Itulah kalau kami mencoba datang bicara sama kamu dan dengar sudapanmu. Oke. Bukan kebetulan saja kami ada di sini kan? Iya. Enggak. Aku hanya ingin tahu saja, dan dia didakwa dengan hal yang sama seperti aku. Benar, kamu tahu? Kami akan tinggal sebentar. Aku akan tanya ke dia apakah aku bisa meninggalkan kartu namaku padanya untukmu. Oke. Dan kamu akan punya informasi kami untuk menghubungi kami kalau kamu butuh. Oke. Trujillo akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2, konspirasi untuk melakukan pembunuhan, perampokan berat, dan konspirasi untuk melakukan perampokan berat. Ini berdasarkan catatan pengadilan New Mexico, dan dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Sedangkan untuk Chacon, dia ditangkap karena kejahatan terpisah pada tahun 2025, sebenarnya hanya beberapa blok dari apartemen tempat dia diduga membunuh Larry saat perampokan yang gagal. Dia didakwa dengan tuduhan yang sama seperti Trujillo, tetapi dengan tambahan tuduhan menghilangkan barang bukti. Sekarang kasusnya diperkirakan akan disidangkan akhir tahun ini. Kasus berikutnya berasal dari Ohio, dan polisi tidak perlu memburu tersangka pembunuhan ini. Dia langsung mendatangi mobil patroli mereka dan mengaku, pada tanggal 13 Januari 2023 di Cleveland, seorang pria bernama Martin Muniz mendekati sebuah mobil patroli dan memberitahu petugas di dalamnya bahwa dia baru saja menembak 5 orang di kepala dan mereka semua adalah anggota keluarganya sendiri. Saya serius, saya tidak gila. Dan Anda bisa pergi ke alamatnya dan memverifikasi. Alamatnya adalah Jadi. Saya ingin Anda memborgol saya dulu. Baiklah, biar saya berhenti sebentar. Keluar dari mobil. Nyalakan kameramu.
240 di sini. Jawab. Kamu nggak apa-apa. Ya, kamu bisa mengeluarkan kami atau membebaskan kami dari tugas ini. Tidak ada mobil. Dan catat posisi kami di 444 di Clark dengan seorang pria. Dia mendekati kendaraan kami dan berkata bahwa dia baru saja melakukan sesuatu yang buruk. Dan dia akan memberikan kami alamat di MapQuest yang menunjukkan apa yang dia lakukan dan di mana lokasinya. Yo, saya di ruang belakang, belok kiri untuk penjualan satu barang saya. Dia bilang kalau dia membunuh 5 orang. Hei, kalian akan tahu apa yang terjadi. Kamu bawa identitas? Petugas pertama yang datang langsung ke rumah itu, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa ini bukanlah lelucon yang buruk. 3 korban dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Jaden Baez yang berusia 16 tahun, Angelique Gonzalez yang berusia 35 tahun, dan Miguel Gonzalez yang berusia 70 tahun. 2 korban lainnya, Anthony Booth yang berusia 48 tahun dan putrinya yang berusia 8 tahun, dibawa ke rumah sakit, tetapi Booth meninggal karena luka-lukanya. Putrinya yang masih kecil. Putrinya secara ajaib selamat, tapi bayangkan saja trauma yang kemungkinan besar harus dihadapi selama bertahun-tahun ke depan. Kejahatan yang mengerikan. Sekarang pihak berwenang mengonfirmasi bahwa Angelique adalah saudara perempuan Muniz dan Miguel adalah pamannya. Anthony adalah saudara iparnya dan Jaden yang berusia 16 tahun adalah keponakannya. Jadi petugas membawanya ke ruang interogasi di mana dia duduk dengan tenang sebelum akhirnya menundukkan kepalanya di atas meja. Dan dalam hitungan detik setelah para interrogator membacakan hak Miranda kepadanya, dia mengaku telah membunuh keluarga saudara perempuannya. Dia mengaku bahwa dirinya tidak dihormati. Tuan Muniz, Detektif Schultz, dan saya, Chuck dan saya, kami sebenarnya belum terlalu paham dengan semua yang terjadi di sini malam ini. Ya, saya mencoba membunuh seluruh keluarga saudara perempuan saya, tapi 2 dari mereka beruntung dan selamat. 2 dari mereka beruntung dan selamat. Dan 3 lainnya tidak. Apa yang membuat Anda melakukan itu? Hanya cara orang memperlakukan saya. Kamu tahu, saya pulang dari penjara. Saya tidak mengganggu siapapun. Saya mencoba mencari pekerjaan. Mereka akan memberitahumu saat mereka memeriksa tablet saya. Saya berada di D. Saya melakukan wawancara kerja. Saya pergi ke gereja Katolik. Saya tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu mereka masak makanan, tapi mereka habiskan semuanya. Jadi saat saya sampai, tidak ada yang bisa dimakan. Dan yang mereka katakan, hanya itu urusan saya. Oke, jadi saya biarkan itu terjadi selama berbulan-bulan. Kamu tahu, kakiku sampai melepuh karena berjalan. 11 mil mencoba mencari pekerjaan, tapi kalian punya 2 mobil dan kalian tidak bisa mengantarku. Tentu. Jadi aku membunuhnya. Jadi, sudah berapa lama kamu tinggal di rumah itu? Beberapa bulan. Beberapa bulan. Dan sekali lagi, saya tidak tahu apa-apa tentang riwayatmu, Tuan Nunes. Sudah berapa lama kamu keluar dari penjara? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Jadi kamu sudah tinggal di rumah kakakmu selama ini? Tidak, aku pernah ke Texas, aku pernah ke Jersey, aku juga pernah ke Illinois. Jadi, Tuan Muniz, bisakah Anda menceritakan kepada kami bagaimana kejadian malam ini berlangsung? Tidak, aku naik ke atas untuk makan. Dan saya bertanya, ayah dari saudari saya? Tidak, saya berbohong. Saya tanya Jaden anaknya. Saya bilang, yo, di mana sisa makanannya? Dia bilang, gak ada, sudah habis. Saya bilang, maksudnya sudah habis gimana? Saya saja belum makan. Jadi dia bilang, ya, saya nggak tahu mau bilang apa. Jadi saya tanya, oke, kalau gitu di mana kakakku? Lalu saya tanya kakak saya bilang, di mana makanannya? Dia bilang, saya nggak tahu. Kenapa kamu tanya saya? Saya bilang, oke. Saya bilang, yo, saya belum makan, kita bakal bermasalah. Nggak ada yang bilang apa-apa. Jadi, mereka di sana, aku pergi. Muniz memberikan kepada para detektif penjelasan yang gamblang dan mengganggu tentang bagaimana dia menembak anggota keluarganya, dan itu sulit untuk didengarkan. Jadi, apakah kamu ingat siapa saja yang ada di dalam rumah?
Iya, saya tahu saya masuk ke kamar adik saya dan saya menembak Tone terlebih dahulu. Kamu bilang Tone? Iya, itu Anthony. Itu yang berumur 16 tahun. Bukan, itu pria kulit hitam itu. Aku yang menembaknya duluan. Pacarnya. Suami saudara perempuanku. Oke. Lalu saudara perempuanku menatapku, mengangkat tangannya, dan aku menembaknya. Lalu aku keluar dari ruangan dan keponakanku bertanya, "Apa kabar?" Dan aku tidak ingin menembaknya. Aku tidak ingin dia mati. Jadi aku tidak menembak kepalanya. Anak laki-laki yang kutembak di kepala. Lalu aku naik ke atas dan menembaknya di wajah. Siapa? Angel. Lalu aku turun lagi ke bawah dan aku masuk kembali ke kamar saudara perempuanku. Dan aku menembak Tony lagi. Lalu aku mendekati saudara perempuanku dan aku menembakkan peluru ke bagian belakang kepalanya. Sekarang keponakanmu, apakah dia juga ditembak? Iya, aku menembaknya, tapi aku tidak ingin dia mati. Oke. Dia tidak berbahaya. Aku juga tidak akan membunuh putranya. Tapi aku nggak tahu, bro. Aku nggak tahu. Aku nggak mau dia mati. Jadi aku nggak menembak wajahnya. Aku biarkan mereka hidup karena dia adalah saudariku. Selama mereka masih hidup atau dia pasti sudah mati. Dan aku terus bilang ke mereka untuk berhenti ganggu aku. Biarkan aku sendiri. Aku akan cari kerja. Cuma butuh waktu lebih lama dari orang lain. Jadi aku pergi ke ruang bawah tanah. Aku bilang, sial, aku mulai capek sama semua ini. Aku mulai capek sama ini. Dan aku nggak bisa tidur. Dan itu saja yang kupikirkan, bro. Hanya ingin menyingkirkan mereka. Dan lalu hari ini, mereka pulang ke rumah. Saudara perempuanku memesan perlengkapan kebersihan yang dikirim ke rumah. Jadi aku membersihkan rumah. Lalu dia pulang ke rumah. Dan mereka memasak ayam, makaroni, dan kentang tumbuk. Jadi aku bilang, oke, keren. Jadi aku turun ke ruang bawah tanah. Aku di atas tempat tidurku. Dan kakiku sakit karena ada lecet di kakiku. Jadi aku berbaring sebentar, tapi di pikiranku aku akan naik ke atas dan makan nanti. Dan aku naik ke atas, aku nggak lihat ada makanan dimanapun. Aku bilang, wah, apa-apaan ini? Dan itu batasnya, bro. Aku bilang, bro, aku kacau, aku capek, muak sama semua ini, sialan. Pada satu titik, Munis menyiratkan bahwa iparnya telah melecehkan keponakan Munis. Jadi putri kandung pria itu sendiri. Kamu tahu, aku masuk ke kamar, kepalanya ada di bawah selimut. Tangannya ada di situ. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa kamu di bawah selimut? Dengan pintu tertutup dan semua kamera mengarah ke arah lain sehingga dia tidak bisa melihat apakah dia masuk atau keluar dari kamarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Alasanmu cuma, itu anak perempuanku. Apa hubungannya itu dengan apapun? Bro, anak perempuanmu seharusnya tidak berada di bawah selimut bersamamu. Dia berumur 8 tahun. Peluk dia, cium dia, lalu suruh dia pergi. Jangan berpelukan sama dia cuma karena istrimu nggak di rumah. Lalu kamu tidur bareng dia di sofa dan istrimu tidur di kamar. Siapa yang melakukan itu? Jadi dia harus pergi. Jadi yang saya katakan adalah selalu ada alasan di balik segala sesuatu. Lagi-lagi orang-orang akan menyebut saya gila dan segala macam sebutan lainnya. Dan itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Saya melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang lain, tapi mereka tidak melakukannya. Itulah yang saya lakukan. Dan saya tidak akan mundur soal itu. Jika saya bisa melakukannya lagi, saya akan melakukannya lagi. Menurut jaksa, Muñoz mengaku bersalah atas 4 tuduhan pembunuhan berat dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia juga mengaku bersalah atas 1 tuduhan percobaan pembunuhan berat karena menembak keponakannya yang berusia 8 tahun. Penyelidikan kami berikutnya membawa kami ke Kent County, Michigan pada bulan Juni 2024. Ini tengah malam dan operator layanan darurat menerima panggilan yang menakutkan. Seorang gadis kecil baru saja ditusuk di dalam sebuah rumah. Sepertinya putrinya juga terluka.
rumah sakit. Kemungkinan mungkin membawa pisau, ada orang lain yang juga terluka. 8.069 benar? Itu benar. Jangan dipindahkan, tidak ada tandanya di. Lantai 8.069 di sini. Kami akan mengamankan pintunya untuk kita. Saya konfirmasi benar, warna. Apa yang dilihat oleh Deputi Kent County ketika mereka masuk ke dalam rumah itu telah disunting, terlalu mengerikan untuk ditampilkan. Tapi kami mengetahui detail tentang apa yang terjadi dari dokumen pengadilan. Kamera keamanan rumah menunjukkan seorang pria berjalan masuk ke dalam rumah, melepas sepatu, kaos kaki dan celananya. Dia kemudian berkeliaran hanya dengan kaos dan pakaian dalam sebelum mengambil pisau dapur dan naik ke lantai atas. Di sanalah dia menemukan gadis itu sedang menginap bersama temannya. Apakah kalian menemukan titik masuk sama sekali? Ada kaca yang pecah? Saya rasa dia masuk lewat pintu depan saja. Apakah ada tanda-tanda masuk paksa? Tidak, dan satu-satunya yang bisa saya lihat hanya seperti ada bekas lumpur. Tapi berdebu, jadi tidak terlihat seperti sering dipakai. Jadi saya rasa entah bagaimana ini tidak terlalu buruk. WZZM 13 melaporkan bahwa pria tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai perekrut Korps Marinir Ricardo Perez Castillo melepas celana dalamnya, naik ke atas salah satu gadis dan diduga mulai menikamnya. Kedua remaja itu tampaknya mulai berteriak yang membuat Castillo dikabarkan berhenti. Ayah mereka masuk ke kamar dan menahan Castillo. Inilah tuduhannya. Dia menahan Castillo dengan todongan senjata sampai para deputi datang ke sana. Anda ingin memeriksa tingkat keracunan Anda. Anda ingin melakukan tes PBT? Carlo, jadi untuk tes PBT, saya hanya perlu Anda menarik napas dalam-dalam seolah-olah Anda akan mengisi balon raksasa. Dan Anda hanya akan terus meniup sampai saya bilang berhenti, oke? Apakah itu jelas? Baik, silakan tarik napas dalam-dalam dan tiup saat Anda siap. Teruskan. Baik, sempurna, terima kasih. Hubungi 360. Bisa kamu beritahu seberapa lama kita di lokasi? Hei. Ya, pukul 1.25. Saat para deputi berbicara dengan Castillo, dia tampaknya mengakui bahwa karirnya sebagai perekrut keliling untuk marinir sudah berakhir. Jadi saya punya satu pertanyaan, Pak. Bagaimana prosesnya untuk semuanya? Saya tahu itu, saya bersalah dan tidak masalah apa yang saya lakukan. Saya tahu saya bersalah atas apa yang telah saya lakukan. Oke, seperti yang saya katakan, saya ingin menyelesaikan ini sekarang sebelum terlambat. Saya tahu anak-anak mungkin ingin segera pulang, tapi kami akan menyelesaikan ini. Kami akan menuntaskan semuanya dan kemudian saya akan duduk berbicara dengan Anda. Kita hanya akan berbicara, mengadakan percakapan yang ramah tentang kejadian malam ini, baik? Lalu saya bisa menjelaskan prosesnya kepada Anda dari sana. Oke? Oke, jadi pertama-tama yang ingin saya lakukan adalah mengambil foto umum Anda. Lalu kita akan mengambil foto yang lebih spesifik seperti apa yang ada di sini. Lihat, mirip seperti yang ada di kaki Anda itu. Apa itu? Saya tidak tahu, itu cuma rumput. Oke, baiklah. Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka? Tidak. Oke. Jadi, saat aku mengambil foto-foto ini, aku mungkin akan memintamu mengangkat bajumu, agar kita bisa melihat kondisimu. Mendokumentasikan bahwa kamu tidak memiliki luka apapun. Hal-hal seperti itu. Oke? Dan setelah foto-fotonya diambil, kita akan mengambil sampel usap dari mulutmu, usap penis, lalu kita akan mengusap noda darah yang ada di tubuhmu. Oke, mengerti? Ya, Pak, oke. Pemeriksaan forensik dilakukan dan para deputi membacakan hak-haknya kepada Castillo. Lalu mereka langsung mulai. Bagaimana dia bisa sampai di sana?
Ya, saya ingat berjalan menuju seperti masuk ke dalam rumah. Saya mencoba seperti melewati pintu pertama itu. Pintunya tidak terbuka. Saya pergi ke yang pintunya terbuka, saya berjalan-jalan di dalam ruangan. Saya tahu, saya mengambil pisau dari salah satu laci. Saya membuka salah satu pintu dan saya ingat ada satu pintu lagi yang terkunci. Jadi saya naik ke atas. Saya melihat, saya rasa itu adalah area kamar orang tuanya. Saya melihat mereka. Lalu saya berjalan ke arah seperti wanita itu. Saya tidak tahu namanya. Sejujurnya, saya tidak tahu keluarganya. Dan saat itulah saya melakukan apa yang saya lakukan. Saya langsung mulai berteriak. Dan saya mengakui apa yang sudah saya lakukan. Dan saya menyesali setiap detiknya. Tapi semuanya sudah terjadi. Jadi saya melepaskannya dan saya seperti kehilangan kesadaran akan hal itu. Sampai saya ditangkap. Saya tidak ingat satu detik pun tentang itu, tapi saya seperti kehilangan kesadaran sejak saat saya melakukan apa yang saya lakukan sampai semua itu. Jadi, saya tidak akan membenarkan tindakan saya karena itu adalah tindakan saya. Dan saya tahu, saya tidak tahu apakah saya benar-benar membunuh wanita itu. Dan jika saya melakukannya, saya akan hidup dengan penyesalan itu selama sisa hidup saya. Dan jika saya tidak melakukannya, maksud saya, jika dia tidak meninggal, saya tetap telah menghancurkan hidupnya. Dan saya tetap akan hidup dengan itu selama sisa hidup saya. Saya tidak akan berdalih bahwa saya tidak bersalah, karena saya tahu saya memang bersalah. Jadi yang akan saya lakukan adalah membayar apapun yang harus saya bayar. Hukuman apapun yang harus saya jalani. Dan saya hanya jujur kepada Anda, Pak. Karina. Ini bukan kesalahan sialan sejujurnya. Ini bukan sesuatu yang bisa saya katakan bahwa saya bisa membenarkan. Jadi, saya tidak peduli. Misalnya kalau ada pengadilan, saya tidak peduli. Kalau ada seluruh prosesnya, saya akan melakukan apapun yang perlu saya lakukan. Karena tidak peduli seberapa banyak pekerjaan yang akan saya lakukan seumur hidup saya. Itu tidak akan pernah membenarkan apa yang sudah saya lakukan. Selama interogasi, Castillo mengakui bahwa serangan itu dilakukan secara acak. Dia hanya memilih sebuah rumah secara acak. Dan rencananya jauh melampaui sekadar melukai satu orang. Sekali lagi, saya peringatkan, apa yang akan dia katakan sangat mengganggu. Jadi kamu memasukkan tanganmu ke dalam mulutmu. Dan kamu melihat dia mulai menusukmu. Kamu baru saja datang dari mana? Leher. Aku mencoba untuk menusuk lewat leher. Oke. Kenapa mulai dari leher? Alasan utamanya karena di pikiranku itu akan jadi cara yang mudah untuk menutupi. Itu saja. Oke. Alasan yang paling spesifik, suka itu. Jadi sejujurnya pada saat kejadian saya sedang mencoba untuk dan mungkin saya akan mencoba membunuh seluruh keluarga itu. Saya tidak akan menjelaskan alasannya karena di kepala saya seperti itu hanya. Sejujurnya saya tidak. Itu hanya masuk akal bagi Anda saat itu? Iya. Saya tidak bilang saya suka, tidak. Itu bahkan tidak masuk akal sejujurnya. Seperti saya memang ingin membunuh seluruh keluarga, tapi saya ingin mulai dari orang itu. Dan begitu saya sadar apa yang sudah saya lakukan, lalu saya hanya berpikir, itu berhenti, Nelson. Dan mengapa saya memilihnya sebagai orang pertama, itu hanya
Mungkin dia yang paling lemah, karena saya bahkan tidak melihat sekeliling siapa saja yang ada di sana. Dan mungkin kalau saya tahu ada orang lain di belakang, saya mungkin tidak akan pernah melakukan itu. Tapi saya sudah melakukannya. Benar-benar tidak suka. Gak ada cara lain buat mencapai tapi gue benar-benar sudah melakukannya. Gue tahu biasanya harusnya ada pengacara atau mungkin orang lain yang dengerin gue. Membuktiin kalau gue bersalah, tapi gue tahu. Senjatanya ada di tangan gue. Gue ada di sana. Dan gue siap menerima konsekuensi apapun yang harus gue tanggung atau apapun itu. Selain kaos yang lo pakai hari ini, di mana sisa pakaian lo yang lain? Gue lepas celana body. Itu harusnya ada di kamar tempat gue sama cewek itu, oke? Celana kayak apa yang lo punya? Itu cuma celana jeans dengan model Foot Bright. Jeans Piro? Iya, Pak. Pakai sabuk? Iya, Pak. Sabuk warna apa? Warnanya coklat, seperti baru saja dilepas. Ada pakaian dalam? Iya, Pak. Di mana itu? Juga dengan celananya. Dengan celananya. Warna apa itu? Semacam warna anggur merah, seperti red wine. Benar apa? Apa alasan Anda tidak membawanya hari ini? Sejujurnya, sekarang ini bukan hanya salah satu yang terburuk yang pernah saya lakukan. Tapi saya pikir saya sedang mencoba tidur dengan gadis itu. Dia ada di sana, oke? Tidak, saya tidak akan mengada-ada atau membohongi jawaban itu atau semacamnya. Itu mungkin memang yang ada di kepala saya saat itu. Jadi Castillo didakwa dengan beberapa tindak pidana berat, termasuk penyerangan dengan niat membunuh, pembobolan rumah tingkat pertama, penyerangan dengan niat melakukan tindak pidana seksual, dan membawa senjata dengan niat yang melanggar hukum. Ia ditahan dengan jaminan $2 juta, tetapi kasusnya tidak pernah sampai ke persidangan. Pada bulan Oktober 2025, Castillo menyatakan no contest atas 3 dakwaan, yaitu penyerangan dengan niat membunuh, pembobolan rumah, dan tindakan seksual kriminal. Saat penjatuhan hukuman, jaksa membacakan pernyataan atas nama korban yang saat itu berusia 11 tahun. Aku ingat merasakan rasa terbakar dan perih yang hebat. Setelah dari rumah sakit, aku ingat lukaku terasa sakit untuk waktu yang lama. Aku ingat merasakan kehangatan mengalir di tubuhku dari darah. Aku ingat baunya. Aku masih bisa merasakan perihnya rasa sakit itu. Tangisan itu membuatku terguncang, ketakutan, takut nyawaku terancam, dan merasa takut. Dan ketika tiba saatnya bagi Castillo untuk memberikan pernyataannya sendiri, dia berlutut untuk memohon pengampunan. Butuh waktu bagiku untuk menuliskan sesuatu, menemukan kata-katanya. Tapi sejujurnya, aku ingin datang dari Tuhan. Ketika aku di penjara, ada begitu banyak perasaan, begitu banyak penyesalan. Aku tidak bisa menjelaskannya. Dan terkadang aku masih tidak bisa menjelaskannya. Aku tidak sedang mencoba membenarkan diriku sendiri. Aku hanya ingin meminta maaf sekarang. Ya. Aku ingin jujur di hadapanmu, tapi aku juga ingin meminta maaf kepada keluarga-keluarga. Jadi jika kamu tidak keberatan kepada dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku memohon maaf. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa membayangkan semua mimpi buruk itu. Aku tidak bisa membayangkan apapun yang telah kamu rasakan selama 15 bulan terakhir. Tapi aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku adalah orang yang tersesat. Dan aku telah menemukan Tuhan. Dan membuatku menyadari betapa aku benar-benar tersesat.
Aku memohon ampun untuk semua orang. Untuk kedua keluarga, untuk seluruh komunitas Rockford, aku memohon ampun. Maaf, aku minta maaf. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Castillo untuk menjalani setidaknya 18 tahun penjara dengan maksimal 40 tahun. Jika dia akhirnya dibebaskan dengan pembebasan bersyarat atau setelah masa hukumannya, dia akan tercatat di daftar pelaku kejahatan seksual seumur hidup. Kasus berikutnya berasal dari Daytona Beach, Florida, dan melibatkan tuduhan bahwa seorang ibu membuat anak laki-lakinya kelaparan begitu parah sehingga remaja itu beratnya kurang dari 35 pon. Pada hari pertama tahun 2024, petugas bergegas ke sebuah kompleks apartemen untuk menangani seorang remaja yang tidak merespons. Tim medis darurat sudah berada di lokasi. Sekitar katakanlah 40 buah kilogram. Kita sedang di angka yang sama, 42 kilogram. Halo, apa? Mereka bilang 14, ibu bilang 14. 14 tahun. Dia berusia 14 tahun. Kami mengerti. Aku tadi cuma jalan-jalan. Dia kelihatan seperti umur 6 tahun, bukan 14 tahun. Kebingungan soal usia anak laki-laki itu memang masuk akal. Meskipun sudah dipastikan dia berumur 14 tahun, dia sangat kurus, dehidrasi, dan kekurangan gizi. Anak laki-laki itu yang seharusnya mengalami hal-hal seperti pertumbuhan pesat seperti remaja pada umumnya, justru berat badannya setara dengan anak-anak prasekolah atau taman kanak-kanak. Jadi ibunya, Talia Nelson, mengatakan bahwa dia menderita penyakit langka serta gangguan makan. Apa yang terjadi sebelum kita sampai di titik ini? Dia baik-baik saja. Dia autis, dia punya penyakit tulang langka. Kita sekarang berada di apartemen. Aku tidak menyesal. Hanya aku saja. Hanya kamu yang memberikanku. Bagaimana kamu bisa menemukan mereka? Itu nyata saat aku pergi. Mereka membawanya ke pemindai. Dan dia sedang berbaring di sana. Sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda melihatnya bangun, bergerak, dan berbicara? 2 jam. Sekitar 2 jam. Ya, dia autis. Dia punya penyakit tulang langka. Dia pendek dan pertumbuhannya terhambat. Dan ya, mereka memberinya... Tidak ada masalah kesehatan lain selain kelainan tulang itu. Alergi makanan. Apakah dia makan sesuatu yang seharusnya tidak dia makan? Sesuatu yang membuat dia alergi? Sejauh ini soal alerginya, itu hanya membuat perutnya sedikit sakit. Tidak ada yang menyebabkan dia mengalami syok anafilaksis atau hal-hal seperti itu. Benar, apa yang dia lakukan saat Anda melihatnya 2 jam yang lalu? Aku sedang bangun, cuma santai saja. Seperti menonton TV. Atau, iya, dia tidak bertingkah aneh atau semacamnya. Tidak, dia bilang baru mulai sekitar sehari yang lalu, kakinya sakit, jadi aku berencana membuatkan janji dengan dokter untuknya. Tapi selain itu, tidak ada. Apa kelainan tulangnya? Apakah itu osteogenesis imperfecta? Mereka tidak pernah memberi saya namanya. Oke. Mereka hanya bilang ini penyakit tulang langka. Oke. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Tidak. Apakah dia kecil? Sangat sakit. Ya, sangat-sangat kecil karena masalah tulangnya itu. Dia terlihat seperti di ambulans, dia terlihat seperti berumur 6 tahun. Oke, dia itu apa? 14. Ada masalah medis sebelumnya atau ini pertama kalinya? Tidak. Jadi, waktu kami pertama kali tahu tentang kelainan tulang langka itu, dia sering ke dokter di Orlando dan semacamnya. Tapi dokter anaknya bilang dia sehat, dia terlihat baik-baik saja. Jadi, apakah pihak berwenang sedang menangani keadaan darurat medis yang parah atau sesuatu yang jauh lebih jahat? Saat petugas menyelidiki, mereka terus mengawasi Nelson dengan sangat ketat. Jadi, jika ini ternyata hanya masalah medis, kita belum tahu itu. Jadi kita harus mengamankannya dan memastikan apakah memang belum siap. Saat ini hanya tindakan pencegahan. Kalau ini ternyata menjadi tempat kejadian perkara dan ada sesuatu yang mencurigakan.
Ya, hanya untuk memastikan tidak ada yang dirusak. Kamu tahu, nanti kita akan melihat kamarnya, memastikan dia tidak meninggalkan catatan, memastikan kita tidak menemukan sesuatu yang mungkin dia gunakan, atau dia makan sesuatu yang seharusnya tidak dia makan. Hal-hal seperti itu. Kamu tahu, botol obat kosong atau apapun itu. Kamu tahu, itu sebabnya aku bertanya padanya. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang ingin bunuh diri, tidak ingin hidup lagi, hal-hal seperti itu, kamu tahu. Mengingat usianya, dan dia yang pada dasarnya rapuh di usia 14 tahun. Jadi, tapi itulah masalahnya. Sekarang kita pada dasarnya hanya menunggu. Jadi, kamu sudah dapat info ibunya? Sudah, informasi mereka berdua sudah kumasukkan ke laporan panggilan. Mobil. Keren. Menurut laporan insiden, Nelson mengaku sedang memasak makanan untuk putranya ketika dia menemukan anaknya tergeletak di lantai tidak merespons. Laporan itu juga menyebutkan, kutipan, harus dicatat kondisi apartemen tersebut. Ada piring makanan yang sudah dibuat dan dibiarkan di atas meja. Apartemen itu memiliki 3 kamar tidur dengan hanya 2 tempat tidur. Trevon mengatakan bahwa kadang-kadang tidur di ranjang bersamanya. Ruangan itu memiliki bau urin dan kotoran yang sangat menyengat. Ngomong-ngomong, Trevon adalah putra Nelson yang berusia 18 tahun. Dia rupanya mengatakan kepada petugas bahwa satu-satunya makanan yang tidak boleh dimakan oleh adik laki-lakinya yang berusia 14 tahun adalah makanan yang membuatnya alergi. Sekarang, disinilah semuanya berubah. Remaja yang kekurangan gizi ini dinyatakan meninggal di rumah sakit dan jenazahnya dikirim ke kantor forensik untuk autopsi resmi. Kamu tidak perlu datang ke rumah sakit. Aku tidak mau merepotkanmu. Tidak, bukan begitu. Benarkah? Kita tidak butuh ini, benarkah? Oke. Bisakah kamu bicara sebentar dengan pendamping korban kita? Aku hanya ingin bicara dengannya. Baiklah. Kamu nggak perlu khawatir soal itu. Baiklah, sampai nanti. Aku harus bangun dan ayo pergi. Nona Smith? Persis di dekat sini. Nona Smith. Benar, Nona Nelson. Maaf. Tidak apa. Nona Nelson. Jadi biasanya yang kami lakukan, Anda tahu, dalam situasi seperti ini, yang ingin kami lakukan adalah pergi dan mengambil foto apartemen serta memastikan semuanya baik-baik saja. Apakah Anda bersedia memberi kami izin untuk masuk dan hanya memotret apartemen Anda? Kami tidak akan mengambil apapun dari sana. Kami hanya ingin masuk mengambil foto. Apakah Anda setuju dengan itu? Oke. Jadi yang akan dilakukan petugas ini adalah, saya tahu Anda menganggukkan kepala ya bahwa Anda setuju. Tapi Anda hanya perlu menandatangani. Maaf. Ya, saya harus memberimu sebuah kamera. Lalu aku akan bicara dengan saudara perempuanmu, dan kita masih menunggu Amy. Saat petugas terus menyelidiki, mereka menemukan bahwa terakhir kali Nelson membawa putranya ke dokter adalah pada tahun 2020, hampir 4 tahun sebelum kematiannya, yang dinyatakan sebagai pembunuhan omong-omong. Dan petugas datang ke tempat kerja Nelson untuk menangkapnya. Apakah saya perlu menghubungi seorang? Untuk bicara dengannya di sini. Apakah ada siapapun atau apapun bersamamu? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Halo, tentu, maaf. Kemana dia pergi? Semua. Baiklah, ayo kita kembali. Tidak, kamu baik-baik saja. Tidak, kamu baik-baik saja. Let's go outside again. Handsome. Baiklah, kita akan membahas kartu-kartu ini di sini. Jadi kalian hanya tinggal di sini, ya? Dia akan masuk penjara, ya. Dia punya surat perintah.
Oke, jadi saya akan membiarkan kamu. Mempertahankan hakmu. Karena jika kamu tidak ingin bicara denganku, kamu tidak harus melakukannya. Tapi apapun yang kamu katakan bisa digunakan melawanmu. Jadi, hanya karena kamu punya hak untuk tetap diam, apapun yang kamu katakan bisa digunakan sebagai bukti melawanmu. Kamu punya hak untuk berbicara dengan pengacara dan meminta dia mendampingimu sekarang atau kapan saja selama proses interogasi. Jika kamu tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakilimu. Dan kapan saja kamu ingin berhenti berbicara atau meminta pengacara hadir, semua pertanyaan akan dihentikan atas permintaanmu. Apakah kamu mengerti hak-hak ini? Hak-hak ini milikku. Apakah kamu akan berbicara kepadaku? Oke. Tidak apa-apa. Tidak, dia tidak berbicara dengan siapapun saat ini, tapi kamu bisa memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Volusia County Branch. Ini buku. Aku hanya... Halo. Halo. Terima kasih. Bisa salah satu dari kalian bicara dengannya? Tidak. Dia akan berada di Volusia County Branch Jail. Saya baru saja mengatakan itu. Dia akan keluar dalam... Talia, T-A-L-I-A. Nama belakang Nelson, N-E-L-S-O-N. Ya. Kiri. Baiklah, ini Sersan Panerio. Apa kabar? Sudah masuk ke sistem sekarang? Surat perintahnya, saya tidak tahu. Kamu mau ke bagian teletype dan menelpon dia? Ya, masukkan dia. Dia sudah lari ke mobil. Belum. Tapi dia sudah menjalankannya. Aku sudah menautkan yang asli. Jadi kamu bisa langsung ambil dari sana. Apa? Aku punya surat perintah. Kamu punya surat perintah ya? Untuk penangkapanmu. Untuk apa? Kami akan menjelaskannya sebentar lagi. Kamu tidak punya ide? Bolehkah aku merokok? Tidak. Can I please smoke a cigarette? Rokok. Aku akan ambil jaring sarung tangan dan segera kembali. Aku akan melepas tanda namamu karena itu berupa kancing. Apakah kamu punya sesuatu di dalam saku kamu? Iya, rokokku, ponselku, uangku. Oke, jadi saku. Di sini. Kamu ikut? Jadi, kamu mau jelaskan ke dia kenapa dia dapat surat perintah itu? Karena kamu... Menuduhmu sebagai pembela atau semacamnya.
Pemeriksa medis sudah menyelesaikan penyelidikannya. Sebutkan aturan-aturan dalam percakapan penyebab kematian ini tentang kelalaian dan penyiksaan. Kami sedang memperhatikanmu cukup lama. Nelson didakwa dengan pembunuhan tingkat 1, pembunuhan berat terhadap anak, dan penganiayaan anak yang diperberat. Dia mengajukan pledoi tanpa keberatan atas tuduhan pembunuhan berat dan penganiayaan berat. Dan pada akhirnya, dia dijatuhi hukuman 32 tahun penjara pada Januari 2026. Untuk rekaman bodycam dan interogasi terakhir kita hari ini, kita akan kembali ke Albuquerque, New Mexico. Yang satu ini semuanya berawal dari pengecekan kondisi. Seorang wanita melaporkan bahwa bibinya, Ernestina Lucero, yang berusia 69 tahun, sudah berminggu-minggu tidak terlihat atau terdengar kabarnya. Hal itu juga dikonfirmasi oleh tetangga-tetangga Ernestina. Apakah kalian semua mengenal wanita yang tinggal di sini? Saya tahu wanita yang lebih tua itu. Ada seorang pria bernama Leroy. Halo, saya tidak tahu. Sir? Saya tidak tahu namanya, tapi dia tinggal bersama seorang wanita tua. Ya. Ya, aku tahu. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Tunggu sebentar, sayang. 2 atau 3 minggu yang lalu, setelah kunjungan yang dia ajak aku. Aku belum pernah bertemu dia lagi sejak itu. Dia yang mengajakmu? Iya, dulu aku dan dia, kami biasa pergi ke bank makanan bersama di gereja Presbyterian di jalan itu. Ernesto, iya. Kami biasa mengantarnya. Dia akan membawa kami dengan mobil kecilnya, Charger. Mobil putihnya diderek oleh manajemen TNC. Mereka tidak mau mobil itu di sini lagi karena tidak terdaftar. Jadi akhirnya dia yang mengantar kami bolak-balik setelah beberapa kali. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku pernah melihat wanita ini datang beberapa kali dengan truk merah, menanyakan apakah kami pernah melihat wanita di apartemen 2. Kami sudah lama tidak melihatnya. Menurut laporan kejadian, putra Ernestina, Leroy Velez, sedang tinggal di rumah ibunya. Dia diduga mengatakan kepada anggota keluarga bahwa dia belum melihat ibunya selama 2 minggu setelah ibunya pergi bersama seorang pacar. Keluarganya mengatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tapi ibunya pergi, lalu dia terus datang, menanyakan kepada suami saya apakah dia ingin nongkrong. Ini suami saya. Terus menanyakan kepadanya apakah dia ingin nongkrong, dan bilang kalau dia kesepian sejak ibunya pergi. Kami sempat bertanya padanya seperti, kemana ibumu pergi? Dan dia bilang, dia pergi ke Meksiko. Dia bilang banyak hal tentang ibunya yang pergi ke Meksiko bersama pacarnya, dan bahwa mereka masih saling berkomunikasi sekarang. Lalu beberapa hari kemudian, dia datang dan mengetuk pintu, lalu berkata, "Hei, apa kamu mau beli mobilku? Aku sedang mencoba mencari uang untuk bayar sewa." Itu yang dia katakan. Sudah berapa lama itu terjadi? Sekitar seminggu yang lalu. Sekitar 2 minggu yang lalu. Kamu belum melihatnya selama beberapa minggu? Ya. Dan dia seperti, aku tahu saudaraku. Aku tahu saudaraku menanyakan padanya, seperti, "Di mana ibumu?" Karena kami sudah lama tidak melihatnya. Dan dia seperti gagap lalu langsung diam. Para tetangga juga mengungkapkan bahwa mereka mendengar ibu dan anak itu bertengkar sebelum Ernestina dikabarkan pergi ke Meksiko. Ketika mereka pergi memeriksa apartemen itu, dia ada di sana. Leroy, kamu harus keluar, bro. Kami tidak akan pergi. Ayo, keluar dan bicara dengan kami sebentar saja. Ayo, bro. Iya, ayo. Dia datang lewat pintu depan. Maaf. Bro, aku kira kamu orang lain. Bro, boleh aku masuk sebentar dan bicara sama kamu? Iya. Nggak masalah, boleh aku masuk dan bicara sama kamu? Iya, masuk saja. Aku akan simpan ini. Anjingnya ramah. Iya, mereka suka menggigit. Maksudku, mereka suka menggonggong. Mereka nggak menggigit, bro. Oke. Iya, boleh aku tutup pintunya supaya mereka nggak masuk? Rekan saya juga akan masuk. Oke. Iya, bro. Aku kira kamu juga sama. Ngetok pintu keras-keras. Maaf, aku ngantuk banget, bro. Oke. 2 minggu terakhir berat banget, bro. Maaf ya soal itu. Aku sudah... Ada apa sebenarnya? Ibu hilang, bro. Terus kuliah, kerjaan juga. Aku benar-benar stres, capek banget. Ngerti kan maksudku? Ya, aku cuma pengen istirahat, bro. Aku cuma pengen istirahat, bro. Oke. Capek banget karena kebanyakan mikir. Ngerti maksudku? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu di sini? Kayaknya tanggal 15 atau sekitar itu. 15? Iya, mungkin sekitar waktu itu, tahu kan? Sudah lama ya? Oh, September. Enggak, di bulan Oktober ini ya. Iya.
Sudah beberapa minggu, bro. Kemarin lu di mana? Di sini, di Boston. Iya. Kalian bisa masuk dan lihat-lihat. Aku nggak tahu itu kalian, teman-teman. Aku pasti sudah melompat-lompat. Ya, seperti aku bilang. Baiklah, hanya. Agak lucu ya. Kamu cuma melihat-lihat di sini. Dalam momen yang benar-benar mengerikan, seorang petugas menemukan bahwa Ernestina tidak pernah meninggalkan rumah itu. Lari bersama. Mereka membuat lengannya menjulur keluar. Dari yang aku tahu, dia akan menikah. Kamu 3. Tapi bukan dia yang datang bersamaku. Ya, aku tahu kamu bilang aku akan ikut dan melewati semua tahap ini bersamamu. Kamu yang terbaik. Benar sekali. Di dalam freezer peti besar, petugas menemukan sesuatu yang tampak seperti sisa-sisa manusia di dalam kantong plastik dan tersembunyi di bawah makanan beku. Apa yang kamu tunggu? Minggu setelah 15 sampai 17. Ada apa, bos? Tua, letakkan tanganmu di belakang punggung. Baik. Dia ada di dalam freezer. Aku tahu. Hei, aku tahu. Lihat, diam. Aku tahu, lihat Frank. Aku di sini. Aku di sini. Aku di sini. Aku tidak terlalu percaya padamu. Aku baik-baik saja, bro. Aku tadi cuma bersih-bersih. Tidak baik-baik saja, bro. Aku tadi cuma menaruhnya saja dari apartemenku. Aku nggak akan ganggu kamu. Aku nggak akan bohong sama kalian, bro. Kamu bawa senjata nggak? Saat pria ini ditangkap, kekhawatiran terbesarnya sepertinya adalah anjing-anjingnya. Pak, tolong biarkan anjing-anjingnya masuk ya. Supaya mereka tidak tetap di luar sini. Hei, bisakah Anda memasukkan anjing-anjing saya? Pak, supaya mereka tidak berakhir. Ingin berkeliaran, bolehkah saya tetap? Bisakah aku mengikutiku dan aku akan segera kembali? Tidak, itu di dalam. Jadi aku bisa menguncinya. Tidak. Sekarang juga tidak. Sekarang kita sedang... Berhenti, hei, itu saja. Semua pikiranku. Oke. Aku merasa semakin jauh darimu. Aku punya anjing ini. Kamu tidak, aku punya anjing ini. Benar, aku memperhatikanmu, Ki. Para petugas menaruhnya di ruang interogasi dan dia mulai terbuka. Kau tahu, ada sedikit cerita di sana. Aku tidak akan memberitahumu apa itu. Maksudku, aku rasa kau juga tidak peduli, tapi... Tidak, aku sangat peduli soal ini. Kita, aku tahu kau peduli dengan ceritanya. Tapi bukan tentang hal-hal yang aku lalui untuk sampai ke sana. Tapi... Ya, itu bagian dari ceritanya. Bukankah begitu? Jadi itulah intinya, bro. Kenapa kamu tidak ceritakan saja apa yang sudah kamu alami? Aku benar-benar peduli sama anjing-anjing itu, bro. Dan ibuku, tapi dia cuma dia. Beda banget, bro. Aku berharap aku nggak meledak. Dan juga bertahan selama bertahun-tahun. Harusnya aku tahan lagi aja. Tapi aku nggak tahan, bro. Kamu tahu sendiri, aku terpojok banget, iya kan? Sebenarnya... Aku tadinya cuma mikir, bro, Max. Apa yang membuat kamu terpojok? Hal yang sama setiap hari. Apa yang sedang kamu hadapi, saudara? Aku nggak tahu masalahnya apa, bro. Bisa kasih tahu aku sesuatu yang spesifik? Banyak masalah, bro. Dari seseorang yang seharusnya mencintaimu, seharusnya jadi... Aku juga nggak tahu. Aku bertahun-tahun, bro. Bertahun-tahun. Dengar, aku berusaha menyenangkan dia, mencoba membuat dia bahagia. Aku memohon, aku merayu. Aku melakukan segalanya untuk...
Mari kita lihat apa yang kudapat. Aku berdoa dan berdoa selama bertahun-tahun. Dan dia mulai bercerita aneh yang melibatkan setan, penyihir, dan orang-orang di keluarganya. Kutip, menyerahkan hidup mereka pada kegelapan, termasuk ibunya. Tahu nggak? Itu terjadi padaku dan aku masih tidak percaya, bro. Aku masih tidak bisa memahaminya. Kebanyakan itu bohong kok. Kamu nggak akan pernah bisa membuat mereka mengakui kebenarannya. Kamu tahu maksudku? Siapa yang bohong? Aku nggak tahu, bro. Aku nggak tahu siapa mereka, apa mereka itu. Apa sih? Aku nggak tahu mereka itu apa, bro. Penyihir. Aku nggak tahu apa sebutannya. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya pada kegelapan, tahu kan? Keluargaku, aku berasal dari keluarga penyihir. Nenekku, tante-tanteku, ibuku. Itu bukan sesuatu yang dibicarakan secara bebas. Itu rahasia. Kamu nggak bisa membicarakannya. Dari yang aku tahu, aku nggak tahu gimana caranya. Tapi aku dibius tepat di tengah-tengah perjalanan. Aku keluar dari penjara, bro. Sekitar 9 tahun yang lalu, aku nggak percaya sama Tuhan atau iblis. Aku nggak peduli sama sekali dengan keduanya. Aku pikir Tuhan itu sia-sia banget. Jadi mereka bilang begitu supaya kamu jadi lebih baik. Dan iblis itu cuma seseorang yang mereka salahkan waktu mereka nggak bisa bertanggung jawab atas masalah mereka sendiri. Ngerti maksudku? Iya. Tapi mereka itu nyata seperti aku dan kamu. Dan aku nggak tahu apakah aku dijanjikan atau aku sudah dengar begitu banyak kebohongan, bro. Aku nggak tahu lagi mana yang benar. Yang mereka lakukan cuma berbohong. Kamu ngerti maksudku? Orang-orang itu memang payah, bro. Ini benar-benar payah, bro. Nggak ada yang pernah harus menghadapi ini. Nggak ada buku yang ngajarin gimana cara ngadepinnya. Waktu kamu bilang kamu dijanjikan. Dijanjikan apa? Maksudnya apa? Aku harus cari semua masalahnya buat kasih tahu dia. Seperti? 5 atau lebih keluarga ibuku ya. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Itu cuma omong kosong. Kamu harus belajar dari penyihir lain, tahu kan? Yang nggak terlibat dalam hal itu. Kamu harus bicara sama mereka, tanya-tanya. Dan kamu tahu, pada akhirnya kamu tetap cuma menebak-nebak sebenarnya karena... Lalu, sambil makan sandwich dan kentang goreng dari Chick-fil-A, dia mulai menceritakan secara detail dan mengerikan tentang bagaimana dia diduga membunuh ibunya. Ibuku sudah 3 minggu di dalam freezer itu, 3 minggu. Karena aku nggak sanggup memotong-motong dia seperti itu. Kamu tahu maksudku? Aku sudah coba. Kamu pasti sudah lihat itu. Tapi aku jadi mual dan mulai... Apa yang kamu lakukan padanya sebelum itu? Aku mencekiknya. Dia nggak akan ngomong-ngomong kosong tentang ini, itu. Bohong, bro. Bohong terus, sumpah. Seolah-olah aku ini bodoh. Seolah-olah aku nggak tahu apa-apa, tau nggak? Aku terima semua omong kosong itu karena aku sayang sama dia. Dan aku berdoa, aku ingin semuanya berubah. Apa yang terjadi keesokan harinya? Kamu tahu, tetangga yang tinggal di apartemen pertama, ada sekitar 5 orang. Mereka semua masih muda. Ketahuan dia di luar sana berbisik, ngomongin sesuatu. Sudah mulai coba menjebak gue buat masalah berikutnya. Kamu tahu, mereka sudah lama coba ngejar gue, bro. Gue gak bisa nurut aturan. Gue harus jalani seluruh masa tahanan gue di sel sendirian. Sisa hidup gue bakal duduk di sini sendirian, kecuali kalian kasih gue hukuman mati. Apa yang ibu lo bilang? Kebohongan apa yang dia ceritain ke lo sampai lo mencekiknya? Gue nggak bermaksud, bro. Apa maksudnya tidak? Sedang mengejar lo. Gue gak akan pernah ngirim siapapun buat ngejar lu. Bukan setelah dia ngaku, tapi kalau lu udah ngaku. Ulangi lagi, maaf. Sesuatu setelah lo. Tahu kan gue bilang dia bakal ngaku. Mereka ngirim orang-orang ini buat ngejar kita, bener. Iya. Setelah itu dia mulai bilang kalau dia nggak akan pernah ngelakuin itu. Kalau dia nggak pernah nyuruh siapapun buat ngejar gue.
Dia sayang sama gue. Begitu bro. Jadi dia bilang ke lo kayak, gue nggak bakal nyuruh orang buat ngejar lo. Nah, dia udah mulai cari aman buat dirinya sendiri. Gue kira mungkin dia cuma penyihir. Lo tau lah, dia ngasih mereka ganja atau apalah. Karena dia bilang ke beberapa cowok kalau gue mukulin dia. Padahal gue nggak pernah ngapa-ngapain mereka, kayak yang gue lakuin sekarang. Gak pernah kan? Gak pernah terlintas di pikiran gue. Gue beneran. Gue benci bohong, gue jijik sama itu. Gue muak karena itu yang selalu mereka lakukan ke gue. Capek banget gue harus bohong selama 3 minggu ini loh. Gue cuma pengen pulang. Kalau aja gue nggak punya anjing-anjing yang gue sayang banget, gue pasti udah langsung pulang. Gue bener-bener benci bohong. Gue gak tahu kenapa gue malah jujur sama lu. Soalnya gue emang pembohong bro. Lu bilang dia itu. Gue bohong selama 3 minggu itu buat dapetin kebebasan. Tapi gue benci banget bro. Ini kejadian sekitar 3 minggu yang lalu. Gue gak ingat ya. Apa yang lo pakai buat mencekiknya? Tangan gue kayak gitu. Tangan yang mana? Gue gak ingat. Oke. Come mal, non si sa. Berapa lama lo menahan dia? Wow, itu butuh waktu lama bro. Nggak seperti yang lo pikirin. Sudah lama banget. Gimana kita bisa menahan dia selama itu? Kenapa lo menahan dia selama itu? Kenapa lu nanya-nanya, Raya? Lu tahu kan kenapanya? Itu pembunuh kan? Lo semacam udah ngambil keputusan itu, terus gue harus berhenti. Dia harus menghentikannya. Gue mohon sama dia. Gue memohon sama dia 17 tahun yang lalu. Lo punya 17 tahun. Itu 13 tahun yang lalu waktu dia membunuh pacarnya. Itu terjadi 13 tahun yang lalu. Bukan, sudah 13 tahun menjalani ini. Sial, 4 tahun orang-orang sudah mengejarku. Dan suatu pagi aku terbangun dan berkata, aku tidak akan terus begini. Saat itulah aku menembaknya. Dan aku juga akan menembaknya, tapi aku tidak bisa. Dan ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Di mana ini terjadi? Apartemen 3 rumah, apartemen 65. Apartemen 3 rumah, apartemen 605. Apakah dia terdaftar di kontrak sewa di sana? Oke. Dia ada di tempat kumuh di sana, entah di mana sekarang. Nggak ada yang merindukanmu, bro. Apa kamu pernah membuang ibumu di tempat sampah? Enggak, aku nggak bisa. Jadi dia benar-benar pergi? Aku tadinya mau meninggalkan dia di dalam freezer sampai kalian menemukannya. Oke. Ketika dia muncul di pengadilan, didakwa dengan dakwaan pembunuhan tanpa penentuan tingkatannya dan memanipulasi barang bukti, seorang hakim memutuskan bahwa dia perlu menjalani evaluasi kelayakan untuk diadili. Jadi dia dirawat di New Mexico Behavioral Health Institute untuk menjalani perawatan. Dan menurut catatan pengadilan pada bulan April, dia dinyatakan layak untuk diadili. Sekarang kasus pembunuhan itu akan dilanjutkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau lewat acara saya di News Nation, JC Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.